Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Badrus selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan ujian tengah semester. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Kevin Azaria Farel, dengan 3 digit NIM terakhir 038. Lalu perkenalkan saya Abiza Rashid Sasmita dengan 3 digit NIM terakhir 014. Saya Quenisha Pavita Aza dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya Ahmad Bilza Rafiq Asmi dengan digit terakhir 059. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Jinan Samal Farisi dengan 3 digit NIM akhir 091. Baik, sebelum kita bicara soal teori atau strategi kepemimpinan, kita perlu kembali ke esensi. Kenapa sih kepemimpinan itu penting? Jadi kepemimpinan ini adalah pondasi yang menopang keberhasilan suatu organisasi. Tapi menariknya, kepemimpinan bukan cuma tentang kemampuan teknis atau jabatan tinggi. Lebih dalam dari itu, kepemimpinan ini adalah seni mempengaruhi orang lain, membentuk arah gerak tim, dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa buku dan teori itu penting, tetapi pengalaman langsung itu yang membedakan. Kita perlu tahu bagaimana rasanya berada di posisi pemimpin, bagaimana menghadapi tekanan, membuatkan keputusan sulit, dan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah tuntutan profesionalisme. Next slide. Nah, kenapa sih kami memilih melakukan wawancara sebagai metode utama dari pembelajaran? Karena kami ingin keluar dari batas ruang kelas. Lewat wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam bagaimana seorang pemimpin menjalankan peran mereka secara nyata. Kami ingin memahami strategi mereka, gaya kepemimpinan yang digunakan, hingga nilai-nilai yang mereka pegang dalam memimpin. Yang kami cari bukan jawaban textbook, tapi insight dan pengalaman hidup yang bisa memberikan perspektif baru. Dan tentu saja menguji sejauh mana teori kepemimpinan benar-benar relevan dengan kenyataan di lapangan. Oke, kita masuk ke latar belakang singkat mengenai Pak Bambang Kiswanto. Jadi, Bapak Bambang Kiswanto adalah direktur dari PT Berlian Sasmita Jaya Raya yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya dengan membawa semangat pembaruan yang tetap berlandaskan nilai-nilai dasar perusahaan. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etika, dan kesejahteraan karyawan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mengalami transformasi signifikan, baik secara fisik, melalui penataan ulang kantor dan suasana kerja, maupun secara strategi bisnis dengan membangun kemitraan dan kolaborasi yang berdampak langsung pada peningkatan margin keuntungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan dan sumber daya di awal kepemimpinan, Bapak Bambang berhasil mengatasinya melalui inovasi taktis, pendekatan kepemimpinan yang humanis, serta kepercayaan pada nilai keberkahan. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan staf dan aktif membentuk lingkungan kerja yang religius, sehat secara emosional, dan mendorong loyalitas jangka panjang. Filosofi beliau yang menekankan pentingnya kebermanfaatan sosial menjadikan gaya kepemimpinannya bukan hanya relevan secara manajerial, tetapi juga menginspirasi secara nilai dan kemanusiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melaksanakan atau proses dari wawancara ini. Jadi yang pertama, persiapan dan kedatangan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, kami melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Bambang, selaku pemilik dari sebuah perusahaan distribusi. Sebelum pelaksanaan wawancara, kami terlebih dahulu menghubungi salah satu karyawan untuk menjadwalkan janji temu. Setelah mendapatkan konfirmasi, kami pun berangkat menuju lokasi pada pukul 9.30 pagi. Setibanya di lokasi, kami disambut dengan sangat ramah oleh Pak Bambang. Sambutan yang hangat serta tawaran makan yang beliau berikan kepada kami memberikan kesan awal yang sangat positif. Suasana pertemuan terasa santai namun tetap kondusif sehingga kami dapat menjalankan wawancara dengan nyaman dan lancar.
Nah, saat proses wawancara berlangsung, eh, Bapak Bambang menjawab setiap pertanyaan dengan penuh keterbukaan dan antusiasme. Gaya penyampaian beliau yang lugas, dibalut dengan kerendahan hati dan sesekali diselingi canda ringan, membuat diskusi terasa menyenangkan. Salah satu momen yang cukup berkesan adalah ketika beliau menceritakan pengalaman menghadapi seorang pelanggan yang mengaku telah melakukan pembayaran, namun tidak tercatat di laporan keuangan. Nah, di situ Pak Bambang melakukan candaan di mana beliau mengungkapkan, sudah Pak, sekarang waktunya tidur, tidak usah dipikirkan dulu. Ungkapan ini disampaikan dengan nada ringan namun mencerminkan ketenangan dan kelapangan hati beliau dalam menyelesaikan konflik. Sepanjang wawancara terlihat jelas bahwa Pak Bambang bukan hanya seorang pengusaha, tapi juga sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, spiritualis, dan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kebermanfaatan sosial. Next. Selanjutnya, mengenai kendala dan solusi. Dalam proses wawancara ini, alhamdulillah tidak terjadi perubahan target pemimpin karena sejak awal narasumber yang kami tuju sudah bersedia dan kooperatif dalam memberikan informasi. Wawancara berjalan dengan lancar dan narasumber sangat terbuka dalam berbagi pengalaman serta pandangannya terkait kepemimpinan di perusahaan. Oleh karena itu, tidak diperlukan pergantian sosok yang diwawancarai dan informasi yang diperoleh pun cukup komprehensif untuk mendukung tujuan dari penelitian. Baik, selanjutnya masuk ke hasil wawancara. Jadi pada proses wawancara kami mengajukan beberapa pertanyaan seputar tentang bagaimana proses awal kepemimpinan beliau, kemudian apa tantangan yang dihadapi, dan juga bagaimana mengelola internal karyawan dan juga perusahaan, serta tata kelola perusahaan untuk kedepannya. Nah, kita membagi menjadi 5 poin pertama. Yang pertama ada transformasi positif. Jadi pada awal ke masa kepemimpinannya, Pak Bambang Kiswanto ini mendapat beberapa permasalahan di mana perusahaan ini keterbatasan dana dan juga tidak ada akses ke perbankan sehingga sulit untuk melakukan inovasi. Tapi hal itu bukan menjadi tantangan karena Pak Bambang bisa memanfaatkan semua yang ada untuk bisa tetap berinovasi dan juga berusaha untuk mengembangkan perusahaan lebih luas lagi. Akhirnya dampak dari inovasi tersebut adalah yang pertama, berubahnya gedung perusahaan dan juga penataan ruang. Karena Pak Bambang meyakini bahwa penataan ruang yang dirubah ini mampu membawa dan membuka cakrawala baru untuk bisa menjemput inovasi yang baru bagi perusahaan. Nah, sehingga selain itu ada juga di mana perusahaan ini bisa bekerja sama dan bertransformasi lebih luas lagi, dan tata kelola perusahaan pun juga dirubah, margin yang awalnya 16% dirubah menjadi 25%. Kemudian poin yang kedua ada di kepercayaan dan loyalitas. Jadi Pak Bambang ini sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan kepercayaan mitranya dan juga membangun loyalitas jangka panjang. Yang seperti sudah diungkit oleh Abizar sebelumnya, bahwa ada satu cerita yang mungkin sangat berkesan bagi kami, di mana ada permasalahan dana yang awalnya itu customer mitra utama itu melakukan pemesanan kemudian tidak bisa bayar. Nah, tapi akhirnya setelah melakukan pemesanan kemudian tidak membayar itu dan tidak masuk datanya ke perusahaan, Pak Bambang tuh hanya menutup permasalahan itu dan menenangkan mitranya. Jadi sudah Pak, nggak apa-apa, tidak perlu dipikirkan, dan kasusnya ditutup. Nah, karena hal itu akhirnya mitranya ini sampai sekarang tetap loyal ke Pak Bambang, juga tetap memberikan untung bagi perusahaan, dan pada suatu hari setelah hal tersebut lama berlalu, mitra tersebut membayar uang pemesanan yang awalnya menjadi kerugian bagi perusahaan. Nah, sehingga pada pengalaman kali itu perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak kehilangan mitra utamanya. Kemudian yang ketiga ada spiritual dan kesejahteraan. Jadi Pak Bambang Kiswanto ini menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kesejahteraan bisnis. Jadi di karyawan Pak Bambang ini absensinya itu dilakukan dengan salat duha. Kemudian pada beberapa tahun sekali Pak Bambang itu mengumrohkan beberapa karyawannya, karena Pak Bambang ini meyakini bahwa nilai-nilai spiritualitas itu perlu dibawa di bisnis, mungkin untuk membentengi dari hal-hal yang tidak ketahui, seperti yang sudah kita lihat bahwa dunia kerja ataupun dunia bisnis itu sangat luas sekali. Banyak hal yang nggak kita ketahui, banyak hal yang di luar kendali kita. Sehingga Pak Bambang tuh merasa bahwa perlu ada spiritualitas yang dikuatkan, yang ditekankan untuk membangun lingkungan yang
bagus lingkungan kerja yang sehat, kemudian juga untuk bisa melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keempat ada tegas dan mengayomi. Jadi Pak Bambang itu adalah sosok pribadi yang tenang, seperti yang sudah teman-teman ceritakan sebelumnya. Jadi beliau tuh apabila menyelesaikan masalah, kemudian juga membuat keputusan dan sebagainya tuh dengan kepala dingin dan juga sikap yang tenang. Beliau tuh bilang bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menenangkan orang di sekitarnya, baik itu mitra maupun juga karyawannya. Nah, sehingga ada beberapa kasus di mana karyawannya itu melakukan kecurangan, merugikan perusahaan dan menguntungkan pribadinya sendiri, tapi Pak Bambang ini mengatasi permasalahan tersebut dengan tegas, menegur namun tidak menghakimi. Menegur saja, tidak sampai mengeluarkan karena mempertimbangkan kontribusi karyawan tersebut kepada perusahaan, tapi hal tersebut juga menjadi hal yang bisa dibilang itu keputusannya bijak, karena Pak Bambang itu membuat keputusan dengan tenang, membuat keputusan dengan bijaksana, dan pada akhirnya beberapa momen karyawan itu keluar dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir ada belajar berkelanjutan. Jadi Pak Bambang Kiswanto juga menyebutkan bahwa perlu mendalami marketing dan juga ilmu bisnis, sehingga beliau mengambil sekolah bisnis dan bertemu dengan beberapa tokoh seperti yang memiliki warung steak, kemudian juga pemilik ayam bakar Pak Mono. Beliau bertemu dengan para tokoh wirausahawan. Nah, kemudian Pak Bambang Kiswanto mendapatkan ilmu dan pelajaran dari tokoh-tokoh tersebut dengan sama, yaitu meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam menjalankan bisnis. Mungkin itu untuk rangkuman hasil wawancara kami dengan Pak Bambang Kiswanto. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, kami menganalisis teori kepemimpinan apa yang cocok untuk Pak Bambang Kiswanto. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh narasumber sangat relevan dengan dua teori kepemimpinan modern, yaitu teori kepemimpinan transformasional dan servant leadership. Teori transformasional menggambarkan pemimpin sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi, menciptakan visi besar, dan memotivasi karyawan untuk mencapai hasil di luar ekspektasi. Hal ini terlihat dari inisiatif pemimpin dalam mengubah lingkungan kerja, menjalin kemitraan strategis, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Sementara itu, pendekatan servant leadership tercermin dari cara pemimpin menempatkan kesejahteraan staf dan mitra kerja sebagai prioritas utama. Ia membangun kedekatan secara emosional, memberi ruang bagi staf untuk berkembang, serta mengedepankan nilai-nilai spiritual dan pengambilan keputusan sehari-hari. Dari hal-hal yang sebelumnya sudah dikatakan oleh teman-teman saya, kedua teori ini menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga menjadi panutan dan penggerak utama budaya organisasi yang positif. Next. Kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara kali ini, wawancara dengan Bapak Bambang Kiswanto, Direktur PT Berlian Sasmita Jaya Raya, menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau merupakan perpaduan nilai spiritual, humanisme, dan orientasi hasil yang seimbang. Gaya kepemimpinannya menekankan kesejahteraan karyawan, etika kerja, dan kebermanfaatan sosial, serta mencerminkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus keras, namun dapat dijalankan dengan kelembutan dan kebijaksanaan untuk memberikan dampak positif jangka panjang. Kegiatan ini memberikan pembelajaran berharga tentang penerapan teori kepemimpinan dalam dunia nyata, pentingnya membangun hubungan harmonis di organisasi, serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan. Next. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin hasil wawancara ini bisa memberikan perkembangan untuk kita dan hal yang terbaik untuk mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.